Hai, kita akan membahas tentang training of trainer terkait panduan aplikasi sistem monitoring database P33I tahun anggaran 2023. Ini adalah panduan aplikasi sistem monitoring P33I akun TPM tahun anggaran 2023. Kita akan membahas terkait gambaran umum, kemudian tenaga pendamping masyarakat atau disingkat dengan TPM. Untuk alamat websitenya itu yaitu p33i.pu.go.id. Tuh. Oke, kita langsung ke gambaran umum. Gambaran umum terkait akun TPM dan aplikasi sistem monitoring database tahun anggaran 2023. Ini adalah tampilan dasar menu login. Jadi ada versi website dan versi Android. Untuk versi Android atau aplikasinya ini akan diinformasikan kemudian karena kan memang masih dalam proses pengerjaan. Oke, kita langsung ke versi websitenya. Untuk versi websitenya itu ada alamatnya p33i.pu.go.id seperti yang tertera dalam slide ini. Dan tampilannya seperti ini. Dan usahakan ya kalau login itu menggunakan Google Chrome. Kalau menggunakan Mozilla atau yang lainnya itu kemungkinan agak lambat atau responnya kurang. Jadi alangkah baiknya apabila menggunakan aplikasi ini atau membuka websitenya itu menggunakan Google Chrome. Seperti yang di bawah ini ya, menggunakan Google Chrome. Oke, untuk pembagian user atau akun. Nah, aplikasi sistem monitoring P33I ini adalah database pelaksanaan P33I tahun anggaran 2023. Diinput secara online gitu, bukan diinput secara manual dan sebagainya. Ini diinput secara online melalui website dan dapat diakses melalui Android. Jadi dapat diakses melalui Android. Jadi tapi harus mengaksesnya melalui Google Chrome ya. Kemudian basis data ini sama dengan yang pernah digunakan tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dengan beberapa penyempurnaan ya tentunya. Jadi kalau di tahun 2020 dan 2021 melakukan atau menjadi tenaga pendamping masyarakat pasti sudah tidak asing terkait aplikasi web database ini. Oke, untuk aplikasi terdiri dari 6 tingkatan user akun. Nah, 6 tingkatan user akun atau user itu ada apa aja sih? Yang pertama adalah administrator, yang kedua adalah tim teknis pusat atau TTP, yang ketiga adalah konsultan manajemen pusat atau KMP, yang keempat ada konsultan manajemen balai, tingkat balai, kemudian ada tenaga pendamping masyarakat atau disingkat dengan TPM. Nah, ini adalah diagram penentuan user dan user role-nya. Jadi yang pertama ada kepalanya yaitu administratornya, kemudian yang di pusat ini ada tim teknis pusat atau TTP, yang kedua konsultan manajemen pusat atau KMP, kemudian yang ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi ini ada konsultan manajemen balai dan tim pelaksana balai. Yang kemudian konsultan manajemen balai ini langsung koordinasinya dengan tenaga pendamping masyarakat gitu. Jadi di tingkat balai ini ada konsultan manajemen balai yang langsung bertindak dengan koordinasi itu adalah tenaga pendamping masyarakat yaitu konsultan manajemen balai. Nah, ini adalah kewenangan masing-masing user. Nah, kewenangan masing-masing user itu apa aja sih? Nah, berhubung kita di sini membahas tentang tenaga pendamping masyarakat, kita langsung aja di kewenangan tenaga pendamping masyarakat. Nah, kewenangan tenaga pendamping masyarakat itu apa aja sih? Nah, kewenangan tenaga pendamping masyarakat itu yang pertama melakukan entry, updating, delete data isian tenaga pendamping masyarakat per lokasi dampingan P33I. Jadi dia bisa entry, bisa update, dan bisa menghapus data isiannya apabila kurang sempurna atau masih ada yang salah atau perlu diperbaiki.
tapi hanya bisa lokasi dampingannya saja ya. Untuk lokasi dampingan yang lain nggak bisa. Kemudian bisa melihat dan mendownload reporting tabular ringkasan TPM. Jadi setelah kita isi semuanya, nanti ada ringkasannya. Ini ringkasannya seperti ini. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kebutuhan data P33I. Kebutuhan datanya apa aja sih? Nah, kebutuhan datanya ini ada dari tahap persiapan hingga tahap penyelesaian. Database yang diinput ke dalam aplikasi meliputi data tahap persiapan, tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan hingga tahap penyelesaian kegiatan. Tahap persiapan ini entry datanya yaitu profil P33I. Profil P33I ini banyak sekali ya, ada nama IPA-nya, nama P3A-nya, kemudian alamatnya di mana dan lain sebagainya secara jelas. Kemudian entry daerah irigasi, daerah irigasinya ini namanya apa, lokasinya berapa, lokasinya di mana dan lain sebagainya. Kemudian ada kepengurusan P3A. Ini ada anggota, ketua, wakil, sekretaris dan sebagainya. Jadi diinput berapa jumlahnya. Kemudian ada penyelenggaraan sewa kelola. Jadi penyelenggaraan sewa kelola ini ada apa aja? Tim persiapan itu ada berapa orang, tim pelaksanaan berapa orang, kemudian tim yang lainnya berapa orang. Kemudian data TPM. Di data TPM ini nama teman-teman siapa, kemudian alamatnya di mana, jurusannya apa dan lain sebagainya, diinput di situ. Kemudian di kehadiran sosialisasi penerima, ini berapa orang, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, lansianya berapa, dan total keseluruhannya berapa. Kemudian musyawarah desa 1. Di musyawarah desa 1 ini kehadirannya berapa orang dan pelaksanaannya pada tanggal berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, lansianya berapa, hingga ke penetapan P3A atau HIPA. Jadi ditetapkan pada tanggal berapa gitu. Oke, kita next ke tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini kita entry data apabila di tahap persiapan telah lengkap, terdiri dari survei lokasi pada tanggal berapa, kemudian musyawarah desa 2 tanggal berapa, kehadiran masyarakat yang ada di sana berapa, laki-laki berapa, perempuan dan berapa lansianya. Kemudian proses rencana kerja. Proses rencana kerja penerima ini tanggal pembuatannya, tanggal ACC-nya tanggal berapa, di situ. Kalau sudah lengkap, kita lanjut ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini terdiri dari perjanjian kerjasama pada tanggal berapa, nomornya berapa, kemudian alokasi dananya berapa, kemudian lokasi kegiatan. Di lokasi kegiatan ini itu ada koordinatnya, tempatnya di lokasi mana, kemudian daerah irigasinya di mana, peta tersiernya apa, kemudian nama tersiernya apa, dan lain sebagainya. Kemudian di jenis kegiatan, ini apa aja kegiatannya yang ada di sana, di input di situ. Kemudian manfaat pelaksanaan, manfaatnya berapa orang, berapa kakak, berapa tenaga kerja dan lain sebagainya. Kemudian ada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini berapa orang? Kemudian harian orang kerja berapa HOK-nya, kemudian tenaga kerja yang terdampak COVID. Ini apabila ada ya tenaga terdampak COVID, apabila tidak ada diisi 0 saja. Jadi jangan jangan dikosongi maksudnya. Kemudian pencairan dana. Di pencairan dana ini ada 2 tahap, yaitu tahap pertama 70%, kemudian di tahap 2 30%, dan itu aja 2 tahap ya. Kemudian ada peta daerah irigasi dan skema jaringan. Jadi di situ peta daerah irigasinya dan skema jaringannya. Kemudian ada dokumentasi kegiatan dari progres 0, progres 50%, kemudian 100% di input di situ. Kemudian ada capaian progres, berapa persen progres fisik dan progres keuangan yang ada di dampingannya tenaga pendamping masyarakat, di input di situ. Kemudian di tahap penyelesaian. Di tahap penyelesaian itu ya terdiri apa aja sih? Nah, terdiri dari upload laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan atau disingkat dengan LP2K.
P33I. Kemudian upload surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan atau disingkat SP3K. Kemudian ada berita acara penyerahan hasil pekerjaan P33I dari P3A ke PPK. Kemudian BA serah terima dari PPK ke Satker, itu diupload juga. Setelah itu yang paling akhir yaitu Satker, berita acara serah terimanya Satker ke pemerintahan desa. Ini diupload. Kalau dulu kan cuma menginput nomor sama tanggal ya. Kalau sekarang harus ada bukti fisiknya, yaitu makanya kita upload dokumen tersebut. Kemudian ditulis permasalahan dan solusinya. Permasalahannya apa aja, solusinya bagaimana. Di situ diinput. Kalau nggak diinput gimana ya, sebaiknya diinput biar tahu permasalahannya yang ada di sana apa dan solusinya seperti apa, seperti itu. Oke, kita next. Itu adalah gambaran umum. Sampai di gambaran umum ada yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan bisa komen ya.